Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Saiful Zaman. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Jokowi memimpin, dan mungkin saya paling banyak tahu karena ruangan saya dengan wali kota itu cuma bersebelahan. Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari itu pakai dasinan, pakai jajasan. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambahan, data berani, itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apalagi itu bohong. Jokowi terima gaji, emang nyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya kok. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan yang di luar kan kayak yang ya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah. Jadi yang nyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus lapor ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti enggak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Yang mereka masuk, tapi bisa jadi ada titipan juga yang Anda sebut tadi, faktornya sekarang ditarget Ibu Megawati bukan lagi Hasto gitu. Tapi buat saya itu nggak mungkin itu. Megawati itu terlalu kuat. Dia ada dalam sejarah itu. Jadi kalau terjadi, bahkan kalau seandainya Mega mau dikriminalkan, itu sejarah yang akan membela dia tuh. Karena apapun dibandingkan dengan Jokowi, moral Megawati itu jauh di atas Jokowi. Mega nggak pernah punya dinasti tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal tuh. Bung Karno mendidik Megawati tuh, Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti, ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi, tiba-tiba ada dinasti di situ. Lain kalau Jokowi dari awal mendidik putra-putranya itu untuk jadi politisi, nah boleh kita sebut sebagai oke, itu adalah kedinastian dalam politik. Jadi Mega memakai prinsip dinasti di dalam pengertian Canadian clan, kan itu intinya kan. Jadi memang keluarga politik kok. Ya, Jokowi kan bukan keluarga politisi, tiba-tiba menjadi politik tapi tidak punya kurikulum, maka mulai cawe-cawe menitipkan anaknya di sini, mengatur undang-undang, regulasi segala macam kan, konstitusi bahkan dipermainkan. Jadi saya tetap melihat ini persaingan dua blok. Tadi saya pakai Carl Smith karena dia pemikir Jerman yang mampu melihat bahwa clan versus clan itu, blok versus blok itu yang disebut persaingan bahkan di tingkat teologi politik tuh. Jadi ada semacam keyakinan bahwa alam semesta akan saling membela tuh. Nah, PKS nilai kerjasama dengan PDIP untuk mengusung Anies bisa terjadi jika keduanya oposisi. Ini dari judulnya aja sudah begini. Artinya apa? Artinya PKS dan PDIP ini sudah sama-sama, sudah satu frame untuk mengusung Anies Baswedan. Ini bahasa di panggung politik saja. Saya sih punya keyakinan kalau PKS tidak oposisi, maka PKS akan ditinggalkan oleh kader-kadernya. Jika PDIP tidak oposisi, maka PDIP akan ditinggalkan oleh kader-kadernya. Itu lagi-lagi logika sederhana saja. Masa sudah dikhianati oleh satu keluarga masih mau gitu mendukung misalkan Kaesang? Kan nggak mungkin PDIP gitu. Anies ya nggak mungkin lah. PKS nggak mungkin, ya Anies juga nggak mungkin, sama-sama nggak mungkin. Nah, ini Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardhani Alisera mengatakan pihaknya bisa bekerja sama dengan PDIP untuk mengusung mantan Gubernur Anies Baswedan. Peluang itu bisa direalisasi jika sama-sama menjadi oposisi. Wah, ini kan keren ini. Dan saya menangkap kalimat ini sebagai sebuah sinyalemen bahwa PKS dan PDIP sudah sama-sama oposisi. Tinggal keberaniannya saja, level keberaniannya. Kalau level keberanian PDIP ada di puncak keberaniannya, maka sebentar lagi hak angket akan digulirkan. Ya, itu saja gambaran sederhananya kan begitu ya. Nah, ini saya mendapatkan sebuah tulisan dari seorang pengamat sosial politik. Ini membahas PKS, PDIP dan Anies Baswedan. PDIP mulai melihat Anies sebagai sosok masa depan, lantaran Anies belum memiliki lawan seimbang di Pilgub Jakarta. Semua berebut untuk mengambil Anies sebagai kandidat calonnya, termasuk PDIP. PDIP Jakarta sepakat untuk mengusung mantan rival Ahok ini maju di Pilgub Jakarta. DPW PDIP hanya menunggu persetujuan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Keluar surat, PDIP akan deklarasikan Anies Baswedan. Nah, ini fenomena baru nanti ya. Menyusul PKB. PKB yang pertama kali mendeklarasikan Anies untuk Pilgub Jakarta. Kemarin Pak Anies berkunjung ke
DPW PKB. Tidak kalah dengan manuver PDIP, Kaesang, Ketua Umum PSI ini juga memberi sinyal untuk mendampingi Anies sebagai cawagupnya. Apakah PSI bisa satu perahu dengan PDIP? Banyak pihak penasaran dengan isu ini. Ya, sangat mungkin tidak ada ya, tidak. Peluang itu sangat-sangat kecil kalau dibilang tidak ada. Bagaimana pula dengan usia Kaesang yang belum genap 30 tahun saat pendaftaran? Di Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak mudah untuk ditumbangkan, susah cari lawan tandingnya. Susah bukan berarti tidak ada ya. Beda di Jakarta, Ridwan Kamil rentan tumbang. Maka kita akan lihat, saya punya keyakinan yang sangat besar kalau Partai Keadilan Sejahtera akan secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan posisi calon wakil gubernur Jakarta kepada Kaesang. Tentu keputusan ini akan diambil berdasarkan pertimbangan prinsip dan nilai-nilai yang diusung oleh PKS selama ini. PKS juga saya yakin ingin memastikan bahwa setiap putusan politik yang mereka ambil selaras dengan visi dan misi partai yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan integritas. Di sisi lain, Anies Baswedan yang sering dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perpolitikan di jagat nasional ini, terutama di Jakarta, juga saya punya keyakinan besar tidak akan mau didampingi Kaesang. Anies yang dikenal dengan komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih, tidak ingin mencederai kepercayaan yang telah dibangun dengan pendukungnya selama ini. Menerima Kaesang sebagai calon wakil gubernur akan dapat dianggap oleh masyarakat, oleh pendukungnya terutama, sebagai langkah yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung tinggi, baik oleh Anies maupun oleh PKS. PKS selalu menekankan pentingnya integritas dan keadilan dalam setiap langkah politiknya. Sementara Anies selalu berusaha menghadirkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, menerima Kaesang bisa dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen mereka sendiri kepada masyarakat dan prinsip-prinsip yang telah menjadi dasar dari perjuangan mereka. Oleh karena itu, baik PKS maupun Anies Baswedan, saya yakin mereka pada waktu yang tepat akan memutuskan untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka dan tidak memberikan ruang bagi Kaesang dalam kontestasi pemilihan wakil gubernur Jakarta. Keputusan ini akan diambil demi menjaga konsistensi dan integritas perjuangan politik mereka, serta untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai yang telah mereka tanamkan selama ini kepada kader-kadernya, kepada pendukung-pendukungnya, kepada para simpatisannya. Sahabat SJ Channel semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi konten video ini dengan sahabat SJ Channel semua. Ya, jika Bapak dan Ibu sahabat SJ Channel semua suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like di bawah ini. Like dari Bapak dan Ibu benar-benar akan membantu video ini untuk bisa dilihat lebih banyak orang-orang yang lain yang bisa bergabung ke sini. Dan pastikan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat SJ Channel semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya juga ingin tahu pendapat sahabat SJ Channel semua. Jangan ragu, tinggalkan komentar di bawah. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar dari sahabat SJ Channel semua. Sekarang, buat sahabat SJ yang ingin mendukung channel ini lebih jauh lagi dan mendapatkan banyak keuntungan eksklusif, sahabat SJ bisa menjadi member dari channel ini. Dengan menjadi member, sahabat SJ akan mendapatkan akses ke konten-konten eksklusif, badge spesial di sebelah nama sahabat SJ Channel semua, dan emoji custom yang hanya tersedia untuk member saja. Selama live streaming, sahabat SJ bisa gunakan super chat, super sticker untuk membuat pesan-pesan yang dibuat jadi lebih mudah kelihatan. Dan kita bisa berinteraksi dengan lebih dekat. Dan jika sahabat SJ sudah menonton video ini atau setelah live stream selesai, bisa juga memberikan super thanks. Ini adalah cara yang keren untuk menunjukkan apresiasi untuk perjuangan kita bersama-sama ya. Sampai jumpa di video berikutnya.